Halo semua, kembali lagi bersama Tripwow, channel yang menyajikan berbagai info seputar traveling. Jangan lupa ikutin perjalanan Tripwow melalui Instagram dan TikTok juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Tripwow. Ngetrip kali ini, Tripwow mau jalan-jalan ke salah satu wisata yang bisa dibilang legend di Kota Batu. Kenapa Tripwow bilang legend? Karena wisata ini udah berdiri sejak tahun 90-an. Nah, buat kalian yang penasaran, ikutin videonya sampai habis. Oke Tripers, ini Tripwow udah sampai di lokasinya. Jadi Tripwow kali ini mau jalan-jalan ke wisata Kusuma Agro. Jadi buat kalian mungkin ini udah nggak asing ya, karena wisata ini udah berdiri dari tahun 90-an gitu. Ini selain tempat wisata, jadi di Kusuma Agro ini juga ada penginapannya. Ada Hotel Kusuma Agro nih. Dan kalau kita mau berwisata di Kusuma Agro nih, pasti ngelewatin hotel ini karena ini masih dalam satu tempat gitu. Jadi Kusuma Agro ini memang bener-bener luas banget ya. Ini bisa dilihat tadi sebelah kiri itu untuk wilayah hotelnya, area hotelnya. Jadi buat kalian yang mungkin dari luar kota terus mau berwisata ke Kusuma Agro, nggak perlu bingung cari penginapan karena di sini disediakan sekaligus hotelnya nih. Kemarin Tripwow juga sempat lihat-lihat untuk harga hotelnya dan menurut Tripwow juga cukup terjangkau kok, nggak terlalu mahal banget. Oke, karena ini Tripwow mau ke wisata Kusuma Agronya, jadi Tripwow ikutin sesuai petunjuknya ya. Jadi kalian nggak perlu bingung, karena nanti di setiap belokan itu pasti ada petunjuk untuk menuju ke wisatanya ini. Dan ini dia Tripwow udah sampai di tempat parkir wisatanya nih. Jadi lumayan cukup jauh ya jarak dari pintu masuk yang tadi sampai ke area parkir ini nih. Karena Kusuma Agro ini seperti yang Tripwow bilang bener-bener luas banget nih Tripers. Dan untuk parkirnya nggak perlu khawatir, ini Tripwow juga dibantu sama satpam yang ada di sini. Jadi nggak bakalan bingung untuk cari tempat parkir karena tempatnya juga luas banget ya. Oke Tripers, ini Tripwow udah selesai parkirnya. Sekarang langsung aja kita masuk untuk beli tiketnya dulu ya. Wisata Kusuma Agro ini bisa dibilang wisata petik apel yang paling populer dulunya. Tapi karena sekarang udah banyak ya wisata petik apel lainnya. Jadi untuk wisata Kusuma Agro ini mungkin pengunjungnya agak berkurang Tripers. Oke, ini Tripwow udah di loket pembelian tiketnya. Jadi di Kusuma Agro ini ada berbagai macam tiket ya. Jadi Trippers bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian, dan semua tiket di sini tuh sudah include sama wisata water park dan The Cangkulnya nih. Jadi tinggal pilih aja kalian mau petik buahnya yang mana ya. Dan ini tadi Tripwow beli tiketnya yang paket duo petik jeruk sama jambu biji Trippers. Ini tadi totalnya di 180.000 untuk 3 tiket. Oke, ini Tripwow udah dapet tiketnya. Saatnya kita menuju ke tempat panennya. Jadi nanti kita kayak dijemput sama shuttle bus gitu, karena untuk lokasi panennya itu lumayan jauh ya dari sini. Jadi ini ada fasilitas shuttle busnya, lumayan lah ya, jadi nggak begitu capek jalan. Terus ini nanti kita pasti dapat satu kayak tour guide gitu yang nemenin kita buat panen ya. Dan di sini kita juga dijelasin nih ada apa aja di Kusuma Agro, dan ini kita ngelewatin kayak pabrik minuman apel gitu. Jadi di Kusuma Agro ini juga punya produk minuman apel gitu Trippers, namanya Siplah. Dan kalau kalian mau beli juga bisa, nanti di store Kusuma Agronya itu dijual juga. Jadi bisa buat oleh-oleh keluarga yang di rumah. Oke, ini Tripwow udah sampai di kebun jeruknya nih. Jadi panen pertama yang mau Tripwow panen ini adalah jeruk. Dan jeruknya di sini tuh jeruk sunkist ya. Jadi jeruk iris gitu. Dan ini Tripwow dikasih kresek nih sama masnya buat naruh jeruknya nanti ya. Jadi tiap satu tiket itu dikasih jatah 3 buah jeruk Trippers. Oke, Tripwow langsung aja petik jeruknya ya. Tapi Tripwow mau pilih-pilih dulu nih yang ukurannya besar. Tadi Tripwow juga dikasih tahu sama masnya, katanya jeruknya yang udah mateng itu warnanya agak kekuningan gitu Trippers. Dan ini Tripwow udah menemukan nih satu buah jeruk yang menurut Tripwow ini udah mateng dan bisa dipetik. Untuk petiknya gampang banget, tinggal kalian puter-puter seperti Tripwow tadi ya, nanti langsung copot gitu. Dan ini Tripwow juga dikasih coba nih sama masnya, dikasih satu buah jeruk suruh nyoba, dan ternyata manis banget ini Trippers. Manis dan seger gitu rasanya. Dan ini karena Tripwow udah selesai petik buah jeruknya,
Ini Tribo udah dijemput juga sama shuttle busnya. Jadi kita naik lagi menuju ke panen berikutnya. Panen jambu biji merah Trippers. Dan ini di sepanjang jalan kanan kirinya tetap ada pohon buah-buahan Trippers. Oke, ini Tribo udah sampai di tempat panen jambu bijinya. Jadi per tiket itu kalau untuk jambu biji dikasih jatah 2 jambu ya maksimal. Tribo cari-cari dulu nih mana jambu yang ukurannya paling besar dan udah siap panen. Gak mau rugi ya Tribo. Sebenarnya Tribo nggak begitu suka nih sama jambu biji karena kayak trauma. Kemarin tuh pernah makan tuh di dalamnya ada uletnya. Tapi kalau di jus sih Tribo mau ya. Kalau di jus kan uletnya nggak kelihatan ya, hancur gitu. Jadi bisa jadi tambahan vitamin kalau minum jus jambu. Oke, ini Tribo udah dapet nih jambu yang besar dan udah siap petik nih. Jadi untuk petiknya sama ya, tinggal diputer-puter aja, nanti langsung copot tangkainya. Lanjut lagi, tadi untuk petik-petik buahnya udah selesai dan ini Tribo lanjut ke wisata Decangkulnya nih. Jadi Decangkul ini di dalamnya itu kayak banyak spot-spot foto gitu Trippers. Cocok banget buat kalian yang suka berfoto-foto gitu. Oke, Tribo langsung aja masuk ke Decangkulnya. Jadi sebelum pintu masuk ini kayak ada motor cross sama mobil jeep gitu. Ini mungkin disewakan ya, tapi Tribo nggak tanya sih berapa biayanya karena di sini juga nggak ada petugasnya. Ini waktu Tribo kesini memang hari weekday sih, jadi mungkin agak sepi juga ya pengunjungnya. Dan di sebelah sini ada kayak area animal feeding gitu, memberi makan ikan sama kelinci. Tapi sangat disayangkan waktu Tribo kesini ini kelincinya nggak ada dan kayak ditutup gitu pintunya. Jadi buat kalian yang mungkin di awal tadi beli paket yang ada animal feedingnya mungkin agak kecewa ya. Karena bisa dilihat ini untuk animal feedingnya itu tutup Trippers. Dan di atas sana juga ada sebenarnya kayak kandang kambing gitu, kambing atau domba gitu, dan ini di kandangnya juga nggak ada hewannya. Jadi ini bisa jadi koreksi buat Kusuma Agro, kan kasihan ya udah beli tiket animals feeding dan ternyata animalsnya nggak ada Trippers. Tadi Tribo juga udah tanya sama petugas yang di depan, katanya kalau mau animals feeding juga bisa nih bayar di tempat. Dan ternyata di sini setelah Tribo lihat nggak ada hewannya semua Trippers. Oke, lanjut lagi. Jadi sebelum kita masuk ke Decangkulnya ini kita bakalan ngelewatin jembatan ini Trippers. Jembatan bagus banget warna merah. Cantik banget ya jembatannya. Terus di bawahnya ada area kolam yang tadi. Dan ternyata setelah jembatan ini ada banyak kios tanaman gitu Trippers. Ada bunga-bungaan sama buah-buahan gitu. Dan ini dijual ya. Jadi kalian bisa beli tanaman-tanaman yang ada di sini. Untuk area kios tanaman ini juga cukup luas Trippers. Terus tanaman yang dijual juga beraneka ragam. Ada tanaman buah-buahan, bunga, terus sayur kayaknya juga ada di sini Trippers. Karena Tribo nggak begitu hobi tanaman, jadi Tribo lanjut aja jalannya. Wisata Kusuma Agro ini kan memang wisata alam gitu ya Trippers. Jadi di sini tuh masih banyak pepohonan gitu. Dan suasananya itu masih asri dan sejuk gitu. Pokoknya di sini tuh bener-bener adem gitu Trippers dan tenang gitu tempatnya. Oke, ini untuk spot pertama yang ada di Decangkul. Jadi di sini ada namanya Kedai Rumah Belanda. Jadi ini tuh kayak resto gitu dan ini desainnya bagus banget. Nuansa Belandanya itu dapet banget ya dari desain bangunannya ini. Oke, karena tadi Tribo waktu ke kedai Belanda ini belum begitu lapar, jadi Tribo nggak makan di kedai Belandanya ya. Lanjut lagi ke spot selanjutnya. Jadi ini kayak rumah Belanda gitu. Tadi di luarnya tampak ada kincir anginnya gitu Trippers. Terus ini di dalamnya banyak hiasan-hiasan gitu. Itu bisa dilihat di dinding-dindingnya banyak piring-piring yang ditempel gitu. Terus ada kasurnya juga tadi. Dan ini Tribo lihat juga ada tangga naik Trippers. Coba kita naik ya, di atas ada apa nih. Dan ternyata ini cuma mentok sampai sini aja. Jadi ini bisa buat spot foto gitu Trippers. Kalian bisa berdiri di sini dan difoto dari luar. Pasti nanti hasilnya bakalan bagus banget. Dan dari atas sini kita juga bisa melihat view yang cakep banget.
Oke Tribo, mau turun dulu, kita lanjut lagi ke spot selanjutnya. Jadi di sepanjang jalan ini pasti banyak sitting area gitu ya Tripers. Jadi kalau kalian capek bisa istirahat di sitting area yang disediakan di sini dan bisa menikmati suasana The Cangkul ini yang bener-bener masih asri dan sejuk banget. Oke, ini Tribo mau naik ke tangga ini Tripers. Ternyata di atas ini ada banyak spot foto gitu. Mungkin kekurangannya di sini tuh agak kurang perawatan gitu, jadi terlihat gimana gitu ya. Tapi tenang aja, ini masih bisa kok buat berfoto-foto dan pasti hasilnya bakalan bagus karena dari sini tuh bisa dilihat view-nya bener-bener cakep. Kita bisa melihat Gunung Arjuna di sini. Pokoknya ini view-nya nggak ada obat Tripers, bagus banget. Dan ini juga masih banyak nih spot-spot fotonya. Ini ada kayak hiasan bunga-bunga gitu berbentuk love. Jadi buat kalian yang suka berfoto, kalau ke The Cangkul wajib banget nih naik ke sini karena banyak banget spot fotonya. Terus view-nya juga cakep banget. Tuh bisa dilihat dari sini kita bisa menikmati view yang cakep banget. Nah ini Tribo mau sedikit cerita ya Trippers. Jadi waktu Tribo awal kesini tadi tuh sebenarnya mau petik apel Trippers. Tapi karena kata masnya kan kalau apel itu musiman ya. Dan itu baru bisa dipanen itu di bulan Juni. Sedangkan ini Tribo kesininya tuh di bulan Februari. Jadi belum beruntung Tribo buat petik apelnya, dan tadi akhirnya Tribo memutuskan buat petik jeruk aja sama jambu. Bukan memutuskan sih, memang yang tersedia tadi tuh cuma petik jambu sama jeruk gitu Trippers. Tadi kan untuk tiketnya ada beberapa paket petik buah gitu ya, dan ternyata untuk petik buah yang tersedia itu masih petik buah jambu sama jeruknya. Dan untuk yang lainnya kayak buah naga, terus buah apel sama buah stroberi itu belum bisa karena belum musim panen gitu Trippers. Jadi Tribo saranin kalau kalian kesini mau petik apelnya, datangnya mending di bulan Juni aja. Soalnya kalau bulan-bulan ini belum ada apel yang bisa dipanen. Oke Tribo lanjut lagi. Jadi di The Cangkul ini ada tempat makan gitu Trippers, namanya Warung Simbo. Dan bisa dilihat di sini tuh konsepnya memang tradisional gitu ya. Dan di sini tuh sistemnya prasmanan gitu Trippers. Jadi semuanya kita ambil sendiri ya. Dan bisa pilih sesuai dengan selera kita. Dan ini dia untuk menu yang dijual di Pawon Simbo. Untuk harganya juga bisa dilihat. Ini masih cukup terjangkau ya, mulai dari Rp5.000 saja. Menurut Tribo, ini untuk menu makanannya memang kurang variatif ya. Tadi untuk sayurnya juga cuma ada satu, sayur nangka aja. Terus untuk lauknya juga nggak terlalu banyak ya macamnya, jadi memang agak terbatas gitu. Dan untuk minumannya, kalian juga bisa pesen minuman yang hangat atau minuman yang dingin di dalam kulkas tadi ya. Oke, ini Tribo udah ngambil makanannya. Sekarang kita cari tempat duduknya nih. Jadi di sini sitting areanya juga lumayan banyak ya. Dan ini dia makanan yang Tribo ambil tadi. Untuk rasa makanannya sih menurut Tribo enak sesuai dengan harganya ya. Oke Tribo udah makan tadi dan udah kenyang juga. Sekarang kita lanjut ke spot selanjutnya nih. Jadi di sini tuh masih banyak nih spot yang belum Tribo kasih tahu ke kalian. Dan ini di sebelah kiri ada kayak ladang gitu yang ditanamin padi. Dan di tengah-tengahnya ada kayak gazebo sama sitting area gitu Trippers. Jadi kita bisa banget duduk-duduk di situ sambil ngobrol dan menikmati suasana di sekelilingnya. Dan ternyata di sini juga ada penyewaan kostum gitu Trippers dari berbagai negara gitu ya. Jadi kita juga bisa sewa kostum buat foto-foto gitu di sini dan harganya juga cukup terjangkau mulai dari 15 ribuan saja. Jadi kalau kalian mau berfoto-foto pakai baju ala-ala Korea, Belanda, Cina atau pakai baju petani di sini juga bisa banget. Terus di sini tuh juga ada fotografernya. Jadi kalau kalian mau hasil fotonya lebih bagus bisa ya sewa fotografer di sini. Oke Tribo lanjut lagi. Jadi di The Cangkul ini juga ada spot wahana sepeda udara gitu. Dan dikenakan biaya 20.000 per orangnya jika mau mencoba wahana ini. Buat yang gak takut ketinggian bisa banget coba wahana satu ini.
Wahana sepeda udara ini juga bisa banget dijadikan spot foto. Nanti di tengah-tengah kita bisa berhenti sejenak buat mengambil foto karena di belakangnya ini bener-bener background view-nya bener-bener bagus banget. Dan ini dia, kalau kalian naik sepeda udara bakalan seperti ini ya. Tentu saja ini udah aman ya karena sudah ada safety-nya. Jadi kalian nggak perlu takut kalau jatuh. Tapi pasti kalau buat yang takut ketinggian juga bakal deg-degan karena itu tadi juga tinggi ya. Jadi di The Cangkul ini memang kebanyakan itu wahana spot-spot foto seperti ini. Dan ini juga ada wahana spot foto sebenarnya kayak balon udara gitu. Tapi rusak dan gak ada perbaikan juga dari pihak Kusuma Agronya. Dan ini dia salah satu spot foto yang paling diminati banyak orang karena dari sini kita bisa mendapatkan hasil foto yang bagus banget pastinya karena ini bisa dilihat view-nya aja secakep ini. Sebenarnya untuk wahana The Cangkul ini di Kusuma Agro itu tergolong masih baru ya. Bahkan dulu waktu awal-awal dibukanya The Cangkul ini masih rame banget dan banyak banget pengunjungnya. Tapi sekarang bisa dilihat ya, karena mungkin kurang adanya perawatan dari pihak Kusuma Agronya, sampai ada beberapa spot wahana yang rusak dan tidak diperbaiki gitu. Jadi mungkin ini menjadi salah satu penyebab akhirnya kenapa pengunjung di The Cangkul ini menjadi agak sepi ya. Sangat disayangkan sekali padahal ini tempatnya bener-bener bagus loh. Oke, ini di area sini juga masih banyak nih spot-spot foto, terus ada banyak sitting areanya juga. Jadi di sini tuh memang cocok banget buat piknik gitu ya. Dan ini sepertinya sudah semua spot wahana The Cangkul. Tripwow kasih tahu ke kalian, ini sebelum pintu keluar dari The Cangkulnya ada spot terakhir, ini ada rumah liliput gitu. Dan ini bisa dilihat memang kayak kurang perawatan gitu ya. Sangat disayangkan, sebenarnya ini bagus banget loh. Coba kalau ini bersih pasti bakalan lebih bagus lagi buat spot foto tuh. Oke, ini sepertinya sudah selesai ya di The Cangkulnya. Jadi ini untuk pintu keluarnya itu ada beberapa stand yang jual oleh-oleh gitu. Jadi buat kalian yang mau bawain oleh-oleh buat keluarga bisa beli di sini ya. Untuk oleh-olehnya ini juga beragam, ada baju, snack-snackan, terus ada pernak-pernik juga. Meskipun ini ada beberapa stand yang tutup, mungkin karena hari weekday, jadi yang buka cuma dikit aja nih. Oke, Tribo lanjut lagi. Tadi setelah petik buah sudah, terus sudah ke wisata The Cangkulnya, sekarang kita ke wahana terakhir nih. Jadi di Kusuma Agro ini juga ada water parknya nih. Jadi buat yang bawa anak-anak bisa banget diajak berenang di area water parknya nih. Pasti juga seru banget ya. Di sebelah kiri ini ada pintu tapi bukan pintu masuknya ya. Untuk pintu masuknya kita harus melewati ini nih. Ada food court gitu di sini. Jadi sebelum masuk ke area water parknya pasti nanti melewatin food court yang tadi. Jadi sepertinya dulu untuk tiket masuk ke Kusuma Agro ini ada pilihannya gitu Trippers. Misalkan kalian mau petik buah aja itu bisa, mau ke water parknya aja itu bisa. Tapi sekarang kayaknya sudah jadi satu semua gitu ya. Semua tiket sudah jadi satu sama water park dan The Cangkul yang tadi. Ini dia untuk area water parknya. Tadi di sebelah kanan ada kayak area playground gitu. Terus ini di sebelah kirinya ada area food court lagi nih. Jadi di sini menjual berbagai macam makanan, cemilan, semuanya ada di sini. Tapi lagi-lagi karena mungkin ini weekday, jadi yang buka nggak terlalu banyak juga tadi. Waduh, ini Tribo belum selesai ke water parknya dan ternyata hujan udah turun aja. Memang cuaca akhir-akhir ini lagi nggak menentu gitu ya. Tadi waktu Tribo datang itu masih panas banget. Terus ini tiba-tiba udah hujan aja. Oke nih, di sini juga ada penyewaan locker nih. Jadi kalau kalian mau pakai locker untuk menyimpan barang-barang kalian, dikenakan biaya 10.000 saja ya. Dan main ke water park kalau nggak pakai ban itu rasanya nggak seru karena banyak seluncuran di sini. Jadi kalau kalian mau sewa ban juga bisa ya, tempatnya di situ tadi. Ini di sebelah kanan ada kolam kecil gitu, sepertinya itu kolam cetek buat anak-anak gitu.
Dan ini dia untuk area waterparknya. Jadi ini lumayan luas sih menurut Tripwell. Dan ini ada kolam arusnya juga nih. Pasti bakalan seru banget kan kalau pakai ban di situ. Dan bisa dilihat di sini ada beberapa gazebo gitu, dan ini gazebonya disewakan ya. Dan di area waterpark ini juga banyak sitting areanya, jadi nggak perlu sewa gazebo pun kalian juga masih tetap dapat tempat kok. Tapi kalau kalian mau yang lebih nyaman bersama keluarga misalnya, bisa banget sewa gazebo yang ada di situ tadi ya. Dan ternyata di area waterpark ini ada banyak banget kolamnya dan banyak seluncuran juga. Jadi kalau bawa anak-anak ke sini pasti bakalan seneng banget. Dan ini kebetulan waktu Tripwell ke sini juga banyak yang berenang karena tadi memang ada beberapa rombongan anak sekolah gitu. Oke Tripers, sepertinya perjalanan Tripwell kali ini udah selesai nih. Jadi tadi ke waterpark, naik ke pintu keluarnya. Nanti kalian kalau mau keluar pasti bakalan ngelewatin apa ya ini, bisa dibilang oleh-oleh gitu ya. Toko oleh-oleh di Kusuma Agro nih. Jadi kalau kalian tadi mau beli produk minuman apel dari Kusuma Agro bisa dibeli di sini ya. Oke, menurut Tripwell, wisata Kusuma Agro ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata kalian kalau berkunjung ke Kota Batu. Dengan harga tiket masuk yang terjangkau dan dapat berbagai wahana yang ada di sini, menurut Tripwell masih worth it ya. Jadi kalau kalian main ke Kota Batu, jangan lupa mampir ke wisata Kusuma Agro. Tripwell pamit dulu, semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menghibur Tripers semua. Terima kasih yang sudah nonton video Tripwell dan jangan lupa nantikan video Tripwell selanjutnya. Bye-bye!